Halo rekan-rekan semua, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang outer model descriptive test dengan menggunakan Smart PLS 3.0 yang akan disampaikan oleh Anggono Studio. Selamat menikmati. Pada diskusi ini, data processing yang digunakan seperti tadi sudah disebutkan yaitu Smart PLS 3.0 dengan data 200 responden. Pada layar terlihat ada dua kelompok gambar. Yang pertama adalah tabel validity test outer loadings yang pada intinya merupakan tabel dari hasil penghitungan loading factor X1 sampai X4 daripada latent variable e-service quality atau ESQ. Dari tabel ini diperlihatkan bahwa X1 itu nilainya adalah 77,4%, yaitu lebih besar daripada cut off value. Sehingga pada loading faktor X1 ini dinyatakan valid. X2 mempunyai nilai 84,2%, lebih besar dari cut off value. Kemudian hasilnya adalah valid. X3 mempunyai nilai 74,4%, itu lebih besar daripada cut off value, sehingga hasilnya adalah valid. Begitu juga dengan X4. X4 itu mempunyai nilai 66,4%, lebih besar daripada cut off value-nya juga, sehingga loading factor X4 ini hasilnya adalah valid. Dari tabel tadi semuanya sudah dinyatakan valid, maka akan kita lihat pada infografik outer model. Isinya adalah sama, hanya digambarkan untuk lebih jelasnya. Peran daripada masing-masing loading factor X1, X2, X3, dan X4, di mana X1 adalah untuk efisiensi, X2 untuk responsiveness, X3 untuk kompensasi, dan X4 untuk kontak. X1, X2, X3, X4 itu telah disebutkan, kita beri nama loading factor, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap e-service quality latent variable. Karena kita tidak bisa mengukur langsung latent variable, sehingga dibutuhkan loading factor untuk menilainya. Hasil dari penilaian tadi diperlihatkan di dalam infografik yang ada di dalam outer model ini. Jadi tinggal memindahkan nilai ESQ di dalam masing-masing tanda panah yang ada dari latent variable menuju ke masing-masing loading factor. Kemudian kita lanjutkan kepada outer model khusus untuk yang customer satisfaction
latent variable. Pada customer satisfaction latent variable ini itu mempunyai dua loading faktor, yaitu Y1, Y2, di mana Y1 itu merupakan perwakilan daripada ekspektasi dan Y2 adalah persepsi. Kita bisa melihat validity test overloading, yaitu pada tabel yang berwarna hijau. Tabel yang berwarna hijau, di mana Y1 itu nilainya 91,1% lebih besar daripada cut-off value-nya, sehingga loading factor Y1 valid. Sementara Y2 itu nilainya adalah 90,6%, itu nilainya lebih besar dari cut-off value, sehingga loading factor Y2 juga valid. Nah, penggambaran daripada ini seperti dilihat nilai-nilainya ada pada anak panah yang menuju ke masing-masing loading factor. Kalau Y1 dan Y2 sudah valid, maka customer satisfaction latent variable ini juga valid untuk dilakukan penelitian. Sementara kita juga bisa melihat R-square test pada latent variable customer satisfaction, yaitu fungsinya adalah untuk mengetahui pengaruh latent variable customer satisfaction terhadap pengaruh yang dapat dipengaruhi kepada customer satisfaction latent variable dari latent variable yang lain. Di sini R-square test yang berhasil diukur adalah 35%. Jadi variabel lain yang bisa mempengaruhi customer satisfaction itu sebesar 35%. Artinya kita bisa lihat bahwa 35% itu berpengaruh moderat. Konklusinya bahwa E-service quality atau ESQ latent variable outer model dalam descriptive test itu merupakan valid untuk penelitian. Begitu pula dengan customer satisfaction latent variable outer model descriptive test itu juga valid untuk bahan variabel penelitian. Terima kasih.